Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kurang dari 1 minggu insya Allah kita akan masuk pada hari raya Idul Adha, di mana hari raya Idul Adha merupakan penamaan formal dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterjemahkan lebih kurang maknanya hari raya kurban, karena kurban yang disyariatkan kepada kita semua itu harus disembelih setelah matahari naik sepenggal tangan. Waktu itu di dalam Islam disebut dengan duha. Maka jika ada di antara kita yang menyembelih kurbannya pada hari 10 Zulhijjah atau juga pada 3 hari tasyrik sebelum matahari naik sepenggal tangan, dia tidak dianggap sebagai kurban. Kurban yang sah waktunya setelah waktu duha. Itulah sebab Allah dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan hari raya kita itu dengan nama Idul Adha ataupun Idul Udhiyah, hari raya kurban. Tetapi di tengah masyarakat kita lazim juga hari raya itu disebut dengan hari raya haji. Padahal kalau kita merujuk di dalam kitab-kitabnya para ulama, hampir tidak ada kaitan perayaan dan peringatan Idul Adha dengan ritual pelaksanaan ibadah haji. Dan penyebutan hari raya nanti itu dengan hari raya haji sampai batas tertentu bisa menyebabkan kerancuan di dalam berpikir. Maka jamak, dan sering sekali kita dengar dalam keseharian ada orang
saat terjadinya perbedaan penentuan hari raya antara kita dengan kerajaan Saudi Arabia, ada di sebahagian masyarakat kita yang berkata, ini kan hari raya haji, kita rujuk bagaimana hari raya orang yang sedang berhaji di Mekah. Kalau mereka 10 Zulhijjahnya hari Minggu, kita juga hari Minggu. Kalau mereka wukufnya di Padang Arafah pada hari Sabtu, maka kita puasa Arafahnya di hari Sabtu. Ini Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, kerancuan yang telah terlalu lazim dianggap benar, padahal totali keliru. Total semuanya keliru kalau kita mau mengkajinya dengan ilmunya para ulama. Seperti tadi yang di awal kita katakan, yang namanya ritual ibadah haji itu hampir tidak ada kaitan sama sekali dengan perayaan dan peringatan hari raya Idul Adha. Buktinya mana? Setidaknya para ulama Bapak Ibu mengajukan beberapa indikator untuk menunjukkan kepada kita kalau memang ritual ibadah haji sampai batas tertentu tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Idul Adha. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pelaksanaan sholat Idul Adha di pagi tanggal 10 Zulhijjah hanya disyariatkan oleh Allah kepada mereka yang tidak berhaji. Nah, ini kepada kita-kita ini yang di tanah air yang tidak berhaji, atau bahkan mereka yang di tanah suci pun yang tidak berangkat haji, tidak disunahkan untuk mereka melaksanakan sholat Idul Adha. Yang pertama. Dan sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagi mereka yang berhaji tidak disunahkan sholat Idul Adha, bahkan tidak boleh. Satu-satunya kegiatan jamaah haji pada tanggal 10 Zulhijjah setelah matahari naik sepenggal tangan waktu duha, melontar jamrah Aqabah di tempat jamarat, berangkat dari tenda-tenda di Mina, pergi ke tempat pelontaran jamrah, ambil 7 buah batu, mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Jadi kalau ada jamaah haji yang melaksanakan sholat Idul Adha bid'ah, tidak pernah dicontohkan itu oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu indikator yang pertama, tidak ada kaitan ritual ibadah haji dengan perayaan Idul Adha. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mulai malam tanggal 10 Zulhijjah sampai asar di tanggal 13 Zulhijjah, setiap selesai sholat 5 waktu, kita ini yang tidak berhaji disunnahkan melantunkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan mereka yang berhaji tidak disunahkan untuk melantunkan takbir. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka itu memperbanyak talbiyah semenjak mereka berangkat ke Padang Arafah di hari Tarwiyah, kemudian bertolak dari Arafah ke Musdalifah, dan di tengah malamnya dari Musdalifah ke Mina, baik untuk mengambil nafar awal maupun nafar sani. Selama mereka di Masyairul Haram, yang disunahkan kepada mereka bukannya takbir tetapi ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu Bapak Ibu setidaknya sebagai bukti kalau sampai batas tertentu yang namanya Idul Adha tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan ritual ibadah haji. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ini penting untuk kita sampaikan. Jangan ada nanti, mungkin alhamdulillah tahun ini hari raya haji kita sama, atau hari raya Idul Adha ya. Hari raya Idul Adha kita sama dengan hari rayanya orang yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah, jatuh sama-sama hari Jumat.
Tapi ada potensi di tahun-tahun yang akan datang itu bisa jadi beda. Semua daerah, semua negara punya waktu ibadahnya masing-masing. Tidak wajib satu tempat mengikuti waktu ibadah di tempat yang lain. Itulah yang disebut di dalam kitabnya para ulama dengan istilah ikhtilaful matali. Masing-masing tempat itu ada standar ukuran waktu masing-masing dalam melaksanakan ibadahnya sendiri-sendiri. Contohnya kita ini sholat subuh, walaupun sama-sama waktu Indonesia Barat dengan Jakarta, tapi duluan orang Jakarta yang sholat subuh tadi, baru belakangan Aceh, karena kita terletak di ujung barat Indonesia. Begitu juga kita tidak wajib ikut waktu sholatnya Arab Saudi. Bapak Ibu sekarang di Arab Saudi masih tahajud, masih jam 2 atau jam 3 malam, belum pun mereka subuh. Kalau kita semua waktu ibadahnya merujuk Arab Saudi, kenapa kita tidak konsisten? Hari raya Idul Adha ikut Arab Saudi, sholat tidak ikut Arab Saudi. Masing-masing punya waktunya sendiri-sendiri. Awal penentuan hilal di bulan suci Ramadan di tempat kita berbeda dengan waktu hilal terbitnya di Arab Saudi, maka kita tidak wajib mengikuti pelaksanaan ibadah di Arab Saudi. Kita punya waktu hilalnya masing-masing. Apalagi Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang menyebabkan kita wajib ataupun sunnah melakukan sebuah ibadah itu penanggalan di awal waktu, bukan mengikuti penanggalan waktu di tempat yang lain. Contoh, misalnya kita katakan yang menyebabkan kita wajib sholat duhur nanti itu apa? Mendengarkan kumandang azan duhur ataupun zawalnya matahari. Zawalnya matahari. Jangan ada di antara kita yang bilang wajibnya saya sholat duhur nanti gara-gara sebab dengar azan sholat duhur. Kalau Bapak Ibu pergi ke Cina ataupun Korea Utara, negara komunis, tidak ada azan, apakah nggak wajib kita sholat duhur? Tetap wajib selama matahari ada, dia sudah tergelincir sedikit ke arah barat, maka pada saat itu wajiblah kita melaksanakan sholat duhur. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebab yang mewajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan itu bukannya pengumuman dari Kementerian Agama, tetapi nampak atau tidaknya hilal. Dan masing-masing daerah punya waktu penanggalan hilalnya sendiri-sendiri yang berbeda dengan daerah yang lain. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang menyebabkan kita sunnah berpuasa pada tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Namanya hari Tarwiyah kalau 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Yang menyebabkan kita sunnah berpuasa di hari itu bukan karena wukufnya jamaah haji. Sebagian orang bilang, kan Pak Ustadz wukufnya hari ini. Bukan Bapak Ibu. Terlepas ada orang wukuf atau tidak, kita sunnah berpuasa itu sebab tanggal 8 dan 9 Zulhijjahnya. Bukan karena masalah ada orang wukuf atau tidaknya. Contoh kemarin, waktu Covid 2 tahun berturut-turut kan nggak ada itu jamaah haji. Tahun 2020 tidak ada jamaah haji, tahun 2021 tidak ada jamaah haji. Apakah Bapak Ibu sekalian tidak sunnah berpuasa Arafah? Sunnah. Karena yang menyebabkan kita sunnah puasa Arafah bukan karena wukufnya, tapi karena tanggal 9 Zulhijjahnya. Ada orang yang wukuf atau tidak peduli. Yang penting sunnahnya itu sebab masuk tanggal 9 Zulhijjah. Karena sebab masuk tanggal 8 Zulhijjah. Dan ini yang sering membuat kerancuan di tengah masyarakat kita. Dia cocok-cocokkan. Pak Ustadz, kan ini hari raya orang haji, wukufnya hari ini. Kita kan ikutnya Arab Saudi. Yang menyebabkan kita sunnah puasa di tanggal 8 dan 9. Sekali lagi, bukan karena ritual ibadah hajinya. Bukan karena hari tarwiyahnya. Bukan juga karena jamaah haji wukuf di Padang Arafah.
kita itu sunnah berpuasa di hari itu sebab tanggal 8 Zulhijjahnya ataupun juga sebab tanggal 9 Zulhijjahnya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, ini moga-moga menjadi ilmu bagi kita semua ke depan, ya, untuk lebih percaya kepada pemerintah ya yang sudah menetapkan. Karena memang boleh jadi misalnya Menteri Agama jabatan politik, tapi di belakang Menteri Agama itu banyak kiai, banyak ulama, banyak juga profesor ahli ilmu falak yang mereka tidak mungkin berani mengeluarkan fatwa sembarangan. Menteri Agama itu cuma pembaca saja hasil kesimpulan bahsul masailnya para ulama. Di tengah masyarakat kita Bapak Ibu karena bencinya dia sama Kementerian Agama nggak mau ikut sekalian hari rayanya. Ini sesuatu yang keliru ya. Maka Allah bilang dalam Al-Qur'an ya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai karena kebencian kita kepada satu kelompok membuat kita gagal bersikap adil kepada kelompok itu. Ya, ada tempatnya mungkin kita tidak setuju, tetapi ada di tempat yang lain kita bahkan harus ikut untuk itu. Kata para ulama, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau seorang hakim sudah mengeluarkan putusannya, seharusnya itu menyelesaikan segala perbedaan di tengah masyarakat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah. Oleh sebab itu para ulama sepakat titik tekan di dalam perayaan dan peringatan Idul Adha bukan pada hajinya, tetapi pada pelaksanaan kurbannya. Berulang kali itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an meminta kita berkurban. Turun surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Onta, begitu juga hewan-hewan yang dapat disembelih sebagai kurban yang lainnya telah Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kalian sebagai syiar yang kalian sembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Semenjak turunnya ayat itu Bapak Ibu, tiap tahunnya Rasulullah SAW berkurban. Maka jumhur ulama menyimpulkan kurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Sebahagian ulama dari mazhab Syafi'i bahkan berkesimpulan hukumnya bukan sekedar sunnah muakkadah, tapi sunnah kifayah. Nah, itu istilah mungkin dari sebahagian kita istilah baru itu yang pernah kita dengar fardu kifayah. Tetapi di dalam fikih ada juga istilahnya sunnah kifayah. Maknanya apa? Meskipun sunnah mesti ada dalam satu rumah tangga. Kalau kita ukurannya sekarang kakak lah. Dalam satu kakak yang melakukan syariat kurban. Kalau sudah ayah berkurban, maka anak dan ibu ataupun istri cukup, tidak usah lagi berkurban. Atau juga sebaliknya, kalau anak kita, menantu kita sudah berkurban, ya orang tuanya, mertuanya cukup, tidak usah berkurban lagi. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah turunnya surat Al-Kautsar, ya, di mana ada permintaan dari Allah di dalam ayat itu, fasholli li rabbika wanhar. Muhammad, perbaikilah kualitas sholat dan kurbanmu. Semenjak turunnya ayat itu, tiap tahunnya Rasulullah kurbannya bukan lagi seekor kambing, seekor domba, tapi tiap tahunnya Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor domba, seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Doha Rasulullah SAW bikabsyaini amlahaini akranaini. Setiap tahunnya setelah turunnya ayat tadi, fasholli li rabbika wanhar, Rasulullah SAW berkurban bukan lagi seekor domba, tapi kurbannya Rasulullah SAW dengan 2 ekor domba putih keabu-abuan yang gemuk dan memiliki 2 tanduk. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wajar sekali kemudian Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang lain sedikit mengancam bagi mereka yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban.
Waman wajada sa'atan walam yutohi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa diberikan kemudahan sama Allah tetapi dia masih enggan juga berkurban, sekali-kali jangan pernah dekati rumah ibadah kami. Oke lah, kita masih hidup, tidak boleh datang. Kalau kita mati Bapak Ibu, jenazah kita tidak boleh disolatkan di masjid, gimana? Maka oleh sebab itu Rasulullah mendorong, karena titik peringatan hari raya Idul Adha setelah sholat Idul Adha ya pada kurbannya, bukan pada hajinya bahkan ya, tetapi pada pelaksanaan kurbannya. Sehingga para sahabat Nabi suatu hari bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadhil udhiyah? Kenapa Anda berkurban tiap tahunnya? Apa manfaatnya daging kambing atau daging domba atau juga daging sapi dan onta yang engkau sembelih? Padahal Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 37 mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima manfaat dari daging maupun darah kurban yang kita sembelih. Maka sahabat bertanya, "Terus apa gunanya kita berkurban wahai Rasulullah? Ma hadhil udhiyah ya Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan enteng menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Ini sunnahnya bapak kita semua, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Seperti yang tadi dibacakan sama imam sholat kita ya. Nabiullah Ibrahim mimpi ya. "Inni ara fil manami anni azbahuka fantur madza tara." Saat itu Bapak Ibu Ismail dengan mantap hati, tanpa pakai syarat dan ketentuan apapun, "Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minasabirin." Bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insyaallah saya termasuk orang-orang yang sabar. Ismail kan gak bilang sama bapaknya, "Jangan sekarang lah, tunggu saya nikah dulu, atau tunggu saya berkembang biak, punya anak, punya cucu, baru disembelih." Nggak ada ngomong seperti itu Pak. Ketika dengar kalau bapaknya dapat perintah dari Allah untuk menyembelih dirinya, dengan tegas, kalau bahasa komandonya, "Siap gerak, siap komandan." Biasanya TNI itu, "Siap salah komandan." Ya pokoknya penuh dia ketaatannya. Itu yang diharapkan sebenarnya Bapak Ibu, bukan hanya apa sih manfaat daging kurban, buat siapa sih kurban itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertegas, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging maupun darah hewan yang kalian sembelih sama sekali enggak diterima sama Allah manfaatnya. Bahkan justru Bapak Ibu kata Allah di ayat sebelumnya, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kalau hewan yang kalian sembelih itu sudah roboh, fakulu minha, sebahagiannya kalian makan, wa at'imul qani'a wal mu'tar, 2/3 sisa itu kalian bagi-bagi kepada fakir miskin maupun orang yang kaya. Itu bedanya kurban dengan zakat dan sedekah. Kalau yang namanya zakat dan sedekah itu tidak boleh terima orang kaya Bapak Ibu. Tapi kalau kurban siapapun boleh nerima, meskipun orang kaya. Bahkan menurut saya orang kaya itulah yang paling pertama diantarin kurban, terutama orang kaya yang nggak berkurban. Datang misalnya Ustaz Zul Arafah ke rumah siapa pengusaha atau kepala dinas yang pelit mau berkurban, "Pak, ini ada kurban dari fakir miskin Gampung Nesu Jaya." Ya harus digituin ya, pukul-pukul tipis boleh dalam syariat. Yang nggak boleh itu pukul keras. Itu bukan hanya nggak boleh dalam syariat, kena pidana juga. Ya kan? La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Dalam syariat kita ini tidak boleh kita Allahu Akbar teriak mungkar nahi mungkar, itu tidak boleh Pak. La yuhibbullahul jahra bisu'. Kita dilarang sama Allah teriak-teriak nunjuk-nunjuk orang dia salah, itu tidak boleh. Illa man zulim, kecuali kalau kedolimannya itu udah kelewatan batas. Ya tapi siapa sih yang lebih kelewatan batas daripada kedolimannya Fir'aun? Meski begitu Nabiullah Musa tetap diperintahkan kan sama Allah untuk bertutur kata
lemah lembut di hadapan orang sebajingan Fir'aun. Faqula lahu qaulan layyina. Musa, kalau besok kau jumpa sama Fir'aun, faqula lahu qaulan layyina, tetap bertutur kata sopan, santun, halus. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Moga-moga Fir'aun yang keras kepala semacam batu itu jadi ingat ataupun takut kembali kepada Allah. Maka dulu Bapak Ibu, Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, wajarlah pemimpin itu tidak ada yang betul-betul kali lah. Orang yang sudah berbuat pasti banyak salah Bapak Ibu. Orang yang nggak pernah salah, orang yang nggak pernah berbuat, nah itu nggak pernah salah dia. Maka satu hari ada ulama garis keras, ada ulama garis lurus, ada ulama garis bengkok, ada ulama garis keras. Ini ada ulama garis keras menghadap ke Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya Khalifah, dengar baik-baik. Hari ini saya mau menasehatimu dengan nasihat yang keras. Tolong kamu jangan tersinggung, kata ulama itu. Tapi Harun ar-Rasyid ini bukan orang bodoh Bapak Ibu, orang pintar. Ya, salah satu khalifah yang sangat dihormati dalam sejarah peradaban Islam yang panjang. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid saat diperlakukan seperti itu, beliau jawab, tunggu dulu, izin dulu. Innallaha qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa aswa'u minni. Dulu Allah pernah mengutus orang yang jauh lebih baik dari dirimu kepada satu orang yang jauh lebih bajingan dari saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada orang baik itu, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Bertutur katalah dengan cara yang baik, semoga orang yang keras kepala semacam Fir'aun itu jadi ingat ataupun takut kembali kepada Allah. Apalagi saya Islam, pengikutnya umat Nabi Muhammad. Ya, maka akhirnya Bapak Ibu, luluh lantaklah, ibalah ulama itu, dia ngaku sudah buat salah. Maka di dalam agama itu tidak boleh kita nunjuk-nunjuk orang, nyalah-nyalahin orang, neriak pakai takbir lagi, tidak boleh itu dalam agama itu. Kalau tipis-tipis boleh, kayak tadi ya, ngantarin kurban untuk orang kaya dari fakir miskin, gampung nusu, itu tidak apa-apa, tipis-tipis. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, itulah kenapa kemudian Nabi kita Muhammad dengan enteng menjawab, kenapa tiap tahun berkurban ya Rasulullah? Sunnatu abikum Ibrahim, ini kan sunnahnya bapak kalian Ibrahim. Dan itu yang kita sebenarnya doa Bapak Ibu setiap kita baca Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kan kita ini orang rajin baca Al-Fatihah, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikit-dikit Al-Fatihah untuk memberkati acara kita. Al-Fatihah ya, ada sama dia ila hadratin Nabi Muhammad, Al-Fatihah ya kan? Sholat juga kita baca Al-Fatihah, mau wajib ataupun sunnah pasti kita baca Al-Fatihah. Nah, satu-satunya yang kita doakan dalam Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Definisi siratal mustaqim dalam ayat lanjutannya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat dalam hidup ini. Siapa mereka? Allah jelaskan di dalam ayat yang lain, may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, merekalah orang-orang yang telah diberi nikmat dalam hidup ini. Siapa mereka Bapak Ibu? 4 kelompok disebut sama Allah. Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang syahid fi sabilillah, wasalihin, orang-orang yang soleh. Kelak kata Allah, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka saling berteman satu dengan yang lain di surganya Allah. Maka kalau kita mau berkurban, maka Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah memang tidak peroleh daging ataupun darah kurban kalian. Yang Allah Subhanahu wa taala peroleh apa? Walakin yanaluhut taqwa minkum, ketakwaan kalian. Sama seperti takwanya para nabi. Ketika dia tahu dirinya mau disembelih sama bapaknya Ismail dengan patuh tanpa syarat dan ketentuan apapun,
Dia dengan mantap mengatakan, ya abatif al-matumar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Nah, ini juga ujian bagi kita Bapak Ibu. Di hari raya kurban mau nggak kita berkurban? Tentu bagi orang yang mampu diharuskan, ya sunnah muakkadah setidaknya kita melakukan kurban di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, untuk Banda Aceh alhamdulillah. Dan itulah dibutuhkan satu otoritas yang bisa melakukan pemerataan itu dengan baik di tengah masyarakat, sehingga semua masyarakat terberdayakan di hari raya Idul Adha. Maksud daripada kurban itu kan pemberdayaan masyarakat Bapak Ibu. Kalau di Idul Fitri pemberdayaannya dengan dicukupkan kebutuhan pokoknya, maka semua kita wajib mengeluarkan zakat fitrah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bentuk makanan bahan pokok. Kenapa? Yang ditargetkan itu mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Maka kata Rasulullah di dalam hadis, "Ughnuhum min su'alin nasi fi hadzal yaum." Kayakanlah, berdayakanlah fakir miskin daripada minta-minta ngemis kepada orang lain pada hari raya Idul Fitri itu sendiri. Nah, maka di dalam mazhab Syafi'i Bapak Ibu, zakat fitrah itu 2+1. Fakir miskin plus amil hanya dapat hak kehormatan. Yang lainnya tidak boleh. Kalau zakat fitrah beda dengan zakat mal, boleh untuk senef fisabilillah, bangun masjid boleh. Untuk mu'allafati qulubuhum boleh dengan zakat mal. Atau untuk orang yang punya utang piutang banyak nggak sanggup lagi lunasi, boleh dibantu dengan zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah target utamanya itu pemberdayaan fakir miskin supaya mereka tidak ngemis di hari raya Idul Fitri. Bagaimana caranya? Dibutuhkan atau dicukupkan kebutuhan mereka terhadap makanan pokok. Tapi di zaman kita sekarang Pak, banyak orang kaya seperti miskin di hari raya Idul Fitri. Punya Indomaret pun buka di hari raya Idul Fitri, ya kan? Padahal dulu dilarang itu, semua orang senang-senang. Hari raya itu wajibnya senang-senang. Rasulullah kalau ada lihat orang nangis atau orang yang susah di hari raya Idul Fitri tidak bisa lihat itu. Pasti diberdayakan, dibantu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita sekarang Pak, orang kaya terasa miskin. Buka usaha, tapi BPRS Hikmah Wakilan tidak buka ya. Enggak. Tanggal merah ya, alhamdulillah. Berarti ini benar-benar mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di hari raya Idul Adha diberdayakan dengan kebutuhan makan mewah dari zaman Nabi Bapak Ibu sampai zaman kita sekarang. Dan insya Allah juga mungkin sampai akhir zaman kelak yang namanya daging itu makanan mewah bagi seluruh lapisan masyarakat. Ya kan? Makanan mewah. Dari zaman Nabi itu makanan mewah. Di zaman kita sekarang juga masih mewah. Bahkan paling mewah itu di Aceh, Pak. Berapa itu sekilo sekarang? Daging sapi berapa? 180.000. Atau boleh jadi kalau sudah hari raya atau megang itu sampai 200.000, ya kan? Mewah itu. Barang mewah. Tidak semua orang punya duit, Bapak Ibu, sekedar beli 1 kilo daging sapi. Seharga 180 atau sampai 200.000. Paling mahal mungkin di seluruh Indonesia daging sapi. Tapi kita punya instrumen dalam syariah, dalam agama. Tidak menggunakan pasal negara atau undang-undang Bapak Ibu. Orang mau berkurban tidak terinspirasi oleh undang-undang. Tidak terinspirasi oleh kanun. Tetapi terinspirasi dari ayat-ayatnya Allah. Terinspirasi dari sunnahnya Rasulullah. Semua berkurban. Maka semua kaum muslimin setidaknya sekali dalam 1 tahun pasti bisa merasa kemewahan dalam memakan daging. Maka Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk mendistribusikan sama rata ini daging kurban. Bahkan Bapak Ibu, bukan hanya kepada fakir miskin, orang yang tidak mampu. Ada orang yang datang ke kampung kita dari kampung sebelah. Mereka tidak punya kupon. Biasanya kan bagi kurban itu dengan kuponnya. Itu waktu dia datang saat pembagian, disuruhnya kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap memberikan hak mereka. Meskipun mereka cuma hadir sebentar, hak sangat rahum bahasa Aceh.
Di dalam Al-Quran itu ada pendomannya, ada tuntunannya di dalam ayat wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakina farzuquhum minhu waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa idza hadaral qismah, saat pembahagian apapun yang sedang kita bagi, saat sedang bagi zakat fitrah hadir orang, padahal orang itu tidak ada hak, kasih haknya walaupun sekilo 2 kilo. Saat bagi harta warisan, ada orang yang meramaikan pembagian harta warisan, itu kasih hak sangat rahim. Uang rokok lah, uang jajan 100-200 ribu. Saat bagi daging kurban, ada orang kampung sebelah tidak ada kupon, Bapak Ibu tidak boleh tidak beri. Kalau masih ada sisa daging harus kasih. Wa idza hadaral qismata ulul qurba, kalau saat kalian sedang membagi daging kurban yang kalian sembelih, dihadiri oleh ahli kerabat kalian, wal yatama wal masakin, anak-anak yatim dan juga fakir miskin, farzuquhum min, maka berikanlah sedikit daripada bahagian dari daging kurban itu. Kalau masih ada. Kalau tidak ada lagi sudah habis Bapak Ibu, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Berkatalah dengan cara yang baik. Hakim tunggu telat. Dan mendih punona pada plastik itu. Katalah hakim Jangan Bapak Ibu bilang, "Oh, jangan kamu orang kampung mana? Mana kuponnya?" Enggak ada kupon pulang. Itu Bapak Ibu enggak cocok jadi panitia kurban. Cocoknya jadi Satpol PP. Ini ada Pak Ramza, yang gini-gini tolong diangkat jadi Satpol PP di Kota Banda Aceh, Pak Ramza. Kalau jadi panitia kurban tidak cocok yang seperti ini. Iya kan ngelola harta agama Allah. Masa bersikap arogan, sesuka hatinya, sesenang perutnya. Tidak boleh Bapak Ibu. Orang berkorban itu bukan karena kita panitia masjid. Orang berkorban itu bukan hebatnya jabatan kita di perkantoran atau di dinas. Bukan itu. Orang berkorban itu terinspirasi dengan ayat Allah, sunnahnya Rasulullah. Dia berkorban. Kita cuma diberikan amanah untuk mengelola, untuk mendistribusikan kurban itu. Maka juga pakai ketentuan syariat. Itu sering saya dapati Bapak Ibu di sebagian kampung, kalau asal nggak ada kupon, disuruh pulang diusirnya. Oh, jangan kampung kah karena cik kurban. Itu cocoknya Satpol PPWH itu. Pengurus masjid, yang ngurus harta agama Allah, itu tidak cocok seperti ini. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kami dengan beberapa teman berikhtiar. Saya berusaha untuk masuk ke dalam sistem, dalam pengelolaan harta agama Allah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Di sini ada juga teman saya, ada Ustaz Olia. Boleh tunjuk tangan aja Ustaz. Tunjuk tangan supaya kenal. Tunjuk tangan aja. Insya Allah kami berikhtiar Bapak Ibu untuk menciptakan keamanahan, kepercayaan, sehingga pendistribusian harta-harta agama Allah tidak hanya dalam bentuk zifwaf, tetapi harta-harta yang lain. Karena dalam Kanun nomor 3 2021 di Baitul Mal itu ada penyebutan harta-harta agama yang lain dalam bentuk wadiah, harta kurban juga. Begitu juga pendistribusian zakat fitrah. Selama ini kita tidak pernah dengar berapa sih zakat fitrah yang terkumpul di 90 kampung Kota Banda Aceh. Berapa ton beras? Berapa juta rupiah? Pernah kita dapatkan datanya. Oleh sebab itu kita berikhtiar untuk menciptakan sistem yang lebih baik, sehingga moga-moga dengan adanya kami dan tentu dengan dukungan Bapak Ibu semua dari masyarakat Kota Banda Aceh, kita bisa mewujudkan Banda Aceh ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.